satelit tidak menginformasikan apapun? Saya kira satelit ini bisa untuk apa saja. Ini alat canggih loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Pak, apakah satelit bisa digunakan untuk misi kebencanaan? Oke, kita akan bahas lagi masalah satelit ya. Kebetulan beberapa saat yang lalu ada berita di medsos, ini di IG, Lampung Tech News dan BPBD Lampung. Itu ada judul berita BPBD Lampung ingin satelit Lampung 1 perkuat peringatan dini bencana. BPBD berharap data satelit dapat diintegrasikan dengan sistem peringatan dini berbasis AI. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut membahas ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini adalah program Akselerasi Kelas Pimpinan atau AKAP. Ini adalah program yang dikemas khusus untuk para pimpinan gitu ya. Dikemas singkat dengan analisa yang sederhana, sesuai dengan bidang ilmu tertentu, kemudian akan diberikan solusi atau alternatif penyelesaiannya. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah kebencanaan, terutama dalam kaitannya dengan satelit untuk kebencanaan, maka kita perlu memilah-milah terlebih dahulu bencananya ini dari sisi tahapannya. Apakah dia ada di sisi tahapan sebelum bencana, ataukah pas ketika bencana itu terjadi, atau setelah bencana itu terjadi, atau pasca bencana. Karena setiap tahapan ini memiliki kriteria yang berbeda dan tentunya upaya-upaya untuk penanggulangannya, upaya-upaya untuk memitigasi efeknya itu juga berbeda. Baik, ketika kita mengatakan bahwa satelit Lampung 1 atau Lampung Saya ataupun satelit yang lainnya gitu, itu bisa untuk mendukung bencana, itu saya berharap Bapak Ibu semuanya dapat membatasi ekspektasinya, jangan sampai menganggap bahwa ini adalah barang yang sangat canggih, yang bisa memenuhi ekspektasi kita semuanya. Kalau saya boleh menganalogikan, jangan sampai kita ini seperti orang yang mendewakan yang namanya balsem, karena kadang-kadang ada sebagian dari kita itu yang mendewakan balsem, jadi sakit apapun pakai balsem, sakit gigi diolesin balsem, pusing diolesin balsem, sakit perut pakai balsem, apapun sakitnya balsem adalah obatnya. Nah, jangan sampai kemudian satelit yang canggih tadi kemudian dianggap sebagai balsem tadi, apapun ceritanya, apapun masalahnya, satelit adalah solusinya, jangan sampai. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk lebih kritis membahas ini, untuk lebih paham apa yang sebenarnya terjadi, apa yang perlu kita sikapi gitu ya. Makanya Bapak Ibu jangan tinggalkan dulu video ini. Bapak Ibu kalau memang sesuai minatnya silahkan diklik subscribe. Kalau memang tidak suka dengan konten ini, ya silahkan, kalau mau live juga silahkan. Saya pasti subscribe. Dek, kasih tahu yang lain, ini bagus. Subscribe. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari satelit Lampung Saya atau Lampung 1. Seperti yang kemarin dibahas bahwa satelit ini adalah satelit Sun Synchronous yang dia akan kembali mengunjungi tempat semula itu setiap 5 hari sekali. Artinya kalau dia hari ini melewati Lampung, maka dia akan kembali lagi ke Lampung itu 5 hari lagi gitu. Kalau seperti itu kisahnya, berarti satelit ini tidak real time berada di atas Lampung. Ini sangat berbeda dengan satelit-satelit yang disebutkan di berita ini. Juga disebutkan bahwa mereka selama ini, PBD maksudnya ya, menggunakan satelit NOAA, kemudian Himawari, yang itu adalah satelit-satelit geostasioner atau satelit-satelit yang seolah-olah dia tidak pernah bergerak berpindah-pindah tempat, karena dia berputar, tapi berputarnya itu mengikuti arah dan kecepatan rotasi bumi. Jadi seolah-olah dia tidak bergerak atau seolah-olah dia tidak meninggalkan suatu tempat. Itu adalah satelit-satelit yang biasanya diperuntukkan untuk misi-misi cuaca gitu ya, atau misi-misi untuk penentuan lokasi GPS, GLONASS dan sebagainya gitu. Yang satelit Lampung Saya itu adalah satelit Sun Synchronous. Dia adalah satelit untuk sumber daya, dia akan muter terus. Apa kemudian itu bisa digunakan untuk kebencanaan? Kalau melihat ini tadi ya, melihat pemaparan seperti apa cara kerjanya, maka jawabannya tergantung. Kalau tujuannya itu adalah digunakan untuk pra bencana, mungkin bisa, tapi dengan limitasi jenis bencananya apa dulu nih. Misalnya
Jadi bencananya adalah bencana banjir. Banjirnya ini yang diketahui dia setiap hari bertambah gitu ya, volume genangannya gitu. Mungkin ada hujan yang dia tidak pernah berhenti berhari-hari, kemudian dia genangannya bertambah, itu mungkin bisa terpantau menggunakan satelit Lampung Say gitu ya. Karena dia akan terpantau hari ini di mana, 5 hari kemudian genangan itu sampai mana, jadi akan terlihat trennya, arahnya airnya kemana. Dan sebetulnya ini juga bisa lebih gampang atau lebih mudah untuk dimodelkan menggunakan pemodelan kenaikan air muka laut ya. Kenaikan genangan air itu malah bisa dipakai 3 dimensi DEM. Kalau menggunakan citra satelit justru ada hambatannya adalah dia tidak real time tadi, karena satelitnya kan mengunjunginya cuma 5 hari sekali, jadi kurang cepat memberikan data. Ada juga satelit lain itu sebetulnya yang biasa digunakan untuk prediksi bencana, itu adalah satelit-satelit yang membawa gelombang mikro, terutama radar ya. Itu bisa digunakan menggunakan teknologi atau teknik interferogram atau interferometri SAR, synthetic aperture radar. Itu nanti jadi ada objek-objek itu yang kemudian itu akan difoto dari 2 sudut pemotretan yang berbeda gitu ya. Kemudian 2 gambar tadi kemudian akan digabungkan, akan membentuk suatu interferogram atau apa ya. Ini gambar, Bapak Ibu lihat aja gambar ini. Karena dia membentuk suatu interferogram, jadi harusnya titik itu ketemu di suatu titik, ternyata dia nggak ketemu, jadi akan ada jedanya itu nanti yang akan membentuk atau yang akan memunculkan warna-warna tertentu yang itu disimbolkan atau dimaknai sebagai deformasi atau mass movement atau pergerakan tanah misalnya. Jadi kegunaan IFSAR, interferogram INSAR itu bisa untuk prediksi pergerakan tanah itu. Dan itu pada akhirnya, kalau dalam kaitannya dengan membahas kita masalah lempeng, pembukaan lempeng, kemudian pergerakan-pergerakan tanah yang berkaitan dengan gunung api, volcano misalnya, itu kita bisa memprediksi ini nanti akan terjadi pergerakan sekian senti per tahun misalnya. Jadi itu pasca bencana. Mungkin nanti kita akan membuat suatu analisa ataupun teori bahwa suatu saat nanti akan terjadi ledakan energi yang itu akan membentuk suatu gempa dan sebagainya. Tapi itu juga sifatnya masih riset, artinya tidak ada rumus baku kapan dia akan terjadi. Sifatnya cuma pemantauan aja, dia bergerak, tanahnya bergerak sekian senti per tahun misalnya. Nah, kalau untuk yang satelit-satelit sumber daya seperti Lampung Say itu terbatas apa yang bisa diamati. Contohnya tadi banjir misalnya ya. Atau kalau memang dia untuk pemantauan kebakaran, misalnya kebakaran lahan, itu justru tidak valid, karena yang lebih valid justru menggunakan data-data ya kayak NOAA itu yang dia mendeteksi titik panas itu. Karena kalau kita menggunakan data kebakaran menggunakan satelit sumber daya, justru kita ketinggalan gitu, karena hari ini dia motret, 5 hari lagi baru kembali, akhirnya kita memiliki waktunya itu nggak efektif, nggak produktif gitu ya. Harusnya kita bisa menganalisa secepat mungkin, membuat suatu langkah-langkah preventif yang cepat, tapi akhirnya kita tidak bisa melakukan itu. Nah, kalau kemudian dikaitkan kegunaan satelit ini dikaitkan dengan kejadian pas bencana itu terjadi, ini justru satelit Lampung 1 itu jauh dari kapasitasnya gitu. Karena tadi itu dia tidak standby di lokasi itu, tidak standby di atas Lampung, jadi kapan bencana terjadi, boleh jadi satelitnya pas tidak ada di atas Lampung. Jadi untuk kegiatan-kegiatan atau untuk kegiatan monitoring bencana saat terjadi itu agak susah gitu ya. Kecuali pas dia baru di atas Lampung, kemudian pas ada bencana terjadi, nah mungkin itu bisa termotret. Itu pun motretnya itu ya tidak terus kemudian di sepanjang hari itu, tidak, dia cuma ada di beberapa jam aja lewat di atas Lampung dan kemudian berpindah tempat itu. Atau bisakah digunakan untuk kegiatan pasca bencana?
Nah, kalau kemudian digunakan setelah bencana terjadi atau untuk misalnya rekonstruksi dan sebagainya, mungkin malah bisa, karena dia sifatnya hanya memotret kejadian pasca bencana. Itu bisa aja. Misalnya, oh di sini ada tsunami, kemudian efeknya ke sini-sini bisa. Atau di sini ada kebakaran, efeknya sampai ke sini, itu bisa. Cuma kalau tadi itu, kalau untuk di tahapan sebelum bencana dan pas bencana, satelit seperti ini sebetulnya tidak terlalu memadai untuk kegiatan itu, karena memang fungsinya itu bukan untuk sesuatu yang real time. Kalau yang ini dia lebih ke riset sumber daya yang dia itu tidak terlalu mementingkan masalah jeda waktu gitu ya. Loh, yang namanya untuk pertanian kan dia butuh waktu, ya, tapi kan dia tidak kemudian dari jam ke jam itu perlu untuk dipantau. Kalau untuk pertanian misalnya dia akan memantau masalah kesuburan tanaman atau masalah persebaran penyakit atau hama gitu. Itu kan dia tidak ingin memantau jam per jam. Tapi kalau untuk kebencanaan itu kan yang dibutuhkan adalah yang real time, jam per jam. Jadi satelit Lampung 1 itu kurang memadai untuk kegiatan seperti itu. Bukan karena Lampung 1-nya jelek tidak, tapi karena memang misinya bukan untuk itu. Misinya itu adalah untuk sumber daya gitu. Saya menyebutnya sumber daya. Meskipun mungkin dia membawa sensor yang detail yang bisa untuk kegiatan urban atau perkotaan, tapi saya lebih mengklasifikasikannya sebagai satelit-satelit untuk kegiatan pemetaan, bukan untuk kegiatan prediksi bencana, bukan untuk kegiatan quick rapid kebencanaan gitu ya. Tapi kalau untuk pemetaan setelah bencana sih bisa-bisa aja. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini untuk membatasi ekspektasi Bapak Ibu semuanya, terutama awam, termasuk pimpinan yang awam di bidang satelit, supaya tidak terkopoh-kopoh untuk kemudian menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang revolusioner gitu ya, yang bisa digunakan untuk apapun, karena takutnya nanti pimpinan kita memiliki ekspektasi yang berlebih tentang satelit ini, kemudian ketika terjadi bencana atau sesaat sebelum bencana terjadi ternyata kita gagal untuk memprediksi, gagal untuk mengantisipasi itu, gara-gara kita terlalu percaya bahwa satelit ini akan memberikan kita manfaat yang luar biasa. Padahal kenyataannya itu kalau untuk kegiatan ini tidak pada kapasitasnya. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe kalau Bapak Ibu semuanya berminat atau sesuai dengan minatnya konten ini ya. Dan jangan lupa share ke kerabat-kerabatnya dan berikan komentar, karena komentar Bapak Ibu semuanya sangat dinantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.